Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah materi tentang perpindahan fa'il yang awalnya dia terletak setelah fi'il menjadi terletak sebelum fi'il. Apa maknanya? Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya susunan dasar untuk jumlah fi'liyah adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian pelengkap. Seperti contoh di sini, yanamu sedang tidur, Zaidun si Zaid fil fasli di dalam kelas. Di sini yanamu fi'il, Zaidun fa'il, kemudian fi huruf jar, al fasli isim majrur, majrur bi harfil jar. Ini susunan dasar jumlah fi'liyah seperti ini. Dan kalimat seperti ini disampaikan kepada orang yang tidak mengetahui tentang isi berita Misalnya kita tahu bahwasannya si Zaid sedang tidur di dalam kelas kemudian kita ingin menyampaikan informasi ini kepada orang lain yang tidak mengetahui bahwasannya si Zaid sedang tidur di dalam kelas, maka kita gunakan jumlah fi'liyah seperti ini kalimat dasar, yaitu yanamu Zaidun fil fasli. Tapi kalau orang yang ingin kita sampaikan informasi, dia itu tahu bahwasannya ada yang sedang tidur di dalam kelas, cuma dia nggak tahu siapa yang tidur, apakah si Zaid atau yang lainnya, maka nanti Zaid ini kita pindahkan ke depan menjadi Zaidun yanamu fil fasli. Zaidlah yang sedang tidur di dalam kelas. Itu dari sisi penggunaan. Kemudian dari tinjauan balaghahnya, kalau seandainya Zaid ini dipindahkan ke sini sebelum fiil, maka nanti posisinya pertama dari tinjauan nahwunya kalau ini kan dia fa'il, kalau dia dipindahkan ke sini maka nanti posisinya menjadi mubtada namanya menjadi mubtada secara posisi dia mubtada, tapi secara makna dia fa'il, pelaku. Sedangkan khobarnya mana? Khobarnya ini jumlah setelahnya jadi kalau Zaid dipindahkan ke sini maka kalimatnya menjadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang diawali oleh mubtada dan khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, nanti dalam ilmu balaghah jika kita dapati susunan kalimat berupa jumlah ismiyah yang khabarnya berupa jumlah fi'liyah, maka nanti ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama itu menunjukkan penguatan hukum. Kalau kalimatnya seperti ini, yanamu Zaidun fil fasli, Zaid sedang tidur di dalam kelas. Di sini kita pada kalimat ini menghukumi Zaid sebagai orang yang sedang tidur. Zaid dihukumi sedang tidur. Tapi kalau Zaid dipindahkan ke sini, maka penghukuman tidur untuk si Zaid ini jadi lebih kuat. Zaid benar-benar sedang tidur di dalam kelas. Ini makna pertama, penguatan hukum. Sedangkan makna yang kedua menunjukkan pengkhususan. Hanya Zaid yang sedang tidur di dalam kelas. Mana yang kita pilih? Dilihat nanti keadaan sebenarnya kayak gimana. Jadi nanti kalau kita buka Al-Qur'an kita dapati ada sebuah kalimat susunan itu jumlah ismiyah yang khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama penguatan hukum, yang kedua itu maknanya adalah pengkhususan. Kayak contoh misalnya kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 42. Al-Baqarah ayat 42. Ini dikatakan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan kalian menyembunyikan yang hak wa antum ta'lamun. Kita ambil kalimat wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah. Antum ta'lamun ini mubtada, khabarnya ini jumlah fi'liyah. Nah, sekarang berdasarkan kaidah yang tadi sudah kita bahas ada dua kemungkinan makna. Apakah dia menunjukkan penguatan hukum, apakah menunjukkan pengkhususan? Kalau kita kaji susunan kalimatnya, maka di sini mengandung makna penguatan hukum wa antum ta'lamun, dan kalian benar-benar mengetahui hal itu. Kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya. Jadi maknanya adalah penguatan hukum. Tapi pada kalimat dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna ini jumlah ismiyah
ya inna ini asalnya innana. Ya, kalau innanya dibuang menjadi nahnu, ya, nahnu anzalnahu. Ya, ini jumlah ismiyah. Nah, khobarnya berupa jumlah fi'liyah, anzalnahu berupa jumlah fi'liyah. Nah, untuk kalimat ini maknanya apa? Apakah penguatan hukum atau pengkhususan? Kalau kita kaji kalimat ini maka maknanya adalah pengkhususan. Bahwasanya ya yang menurunkan Al-Qur'an itu hanya Allah, ya. Gitu. Jadi pada kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar ini ya mengandung makna pengkhususan. Ya, sedangkan pada kalimat wa antum ta'lamun mengandung makna penguatan hukum. Nah, materi ini kalau dalam ilmu balaghah itu ada di pembahasan takdim dan takhir ya. Kalau antum baca buku ini ya, berkenalan dengan ilmu balaghah jilid 1 ada di bab 5 ya, pembahasan tentang takdim dan takhir. Di sana dijelaskan ya makna yang terkandung pada kalimat berupa jumlah ismiyah yang khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Barangkali ini yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.